Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @ElonMusk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1-1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya. Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu, Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @ElonMusk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1-1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya. Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Dalam cuitannya, Elon Musk juga menyebut akun Twitter resmi kantor Presiden Rusia. Cuitan ini sontak mengundang beragam respons dari warganet. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan Elon Musk. Hingga Selasa 15 Maret pagi, cuitan ini sudah dibagikan sebanyak lebih dari 44.000 kali dan disukai 286.000 warganet. Dalam balasan cuitan dengan warganet, Elon mengaku serius dengan tantangan tersebut. Elon Musk selama ini diketahui vokal dalam mendukung Ukraina. Dilansir oleh tribunwow.com, beberapa waktu lalu Elon Musk turun tangan membantu Ukraina yang tengah bertahan dari gempuran Rusia. Ia bersedia mengirim lebih banyak terminal layanan internet melalui satelit Starlink. Dengan bantuan ini, maka layanan internet di Ukraina dapat diakses kembali. Bantuan ini diberikan setelah menanggapi cuitan permintaan dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Dampak invasi Rusia ke Ukraina sangat besar, yakni telah menyebabkan ratusan kematian dan jutaan orang mengungsi. Miliarder Amerika Serikat Elon Musk diketahui sejak awal menjadi pendukung kuat untuk Ukraina. Kini kekesalannya tampaknya sudah memuncak hingga ia menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duel 1-1 untuk mengakhiri perang. Sosok Elon Musk per 28 Januari 2022 diketahui masih menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia versi Forbes dengan jumlah harta 218,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 kuadriliun rupiah. Dikutip dari biografi, kekayaan pria yang lahir di Afrika Selatan 28 Juni 1971 itu berawal dari penjualan perangkat lunak game saat ia masih remaja. Meraih gelar PhD Fisika Energi di Universitas Stanford, California, Musk mendirikan Zip2 Corporation hingga layanan keuangan online PayPal. Namanya semakin dikenal setelah mendirikan SpaceX dan mencatat sejarah dengan meluncurkan roket Falcon 9 ke ruang angkasa dengan kapsul tak berawak.
Musk juga menjadi salah satu pendiri, CEO, sekaligus arsitek produk di Tesla Motors yang berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memproduksi mobil listrik massal yang terjangkau serta produk baterai dan atap surya. Elon Musk diketahui telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Pria 50 tahun itu terakhir menjalin hubungan asmara dengan penyanyi bernama Grimes dan memiliki seorang putra yang diberi nama unik. Namun keduanya mengumumkan telah berpisah pada tahun 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, Elon Musk melalui media sosialnya secara terang-terangan dan mengaku serius mengajak Vladimir Putin duel. Sejak Rusia melakukan invasi, konglomerat itu diketahui sangat vokal memberikan dukungan kepada Ukraina. Ia juga mengirim puluhan satelit Starlink untuk membantu menangani masalah koneksi internet di Ukraina di tengah gempuran Rusia. Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya. Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat kini semakin merenggang sejak terjadinya invasi ke Ukraina. Kedua negara tersebut juga terlibat aksi balas sanksi dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, pihak Rusia mendesak agar Presiden Vladimir Putin menembakkan rudal ke Amerika Serikat sebagai peringatan.
Hal ini disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov. Dirinya mendesak Vladimir Putin untuk meluncurkan rudal balistik ke tempat pengujian senjata terbesar di Amerika Serikat, Nevada. Aksi ini dilakukan sebagai peringatan karena para pemimpin barat berasumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf atau kemenangan di tangannya. Selain itu, Fyodorov juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Melansir The Mirror, politisi Rusia tersebut percaya jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, Amerika Serikat tidak akan membalas. Ucapan yang dilontarkan Fyodorov ini menjadi pernyataan aneh tentang hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sanksi-sanksi yang dijatuhi negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengajak Putin untuk berperang. Amerika akan tetap menganggap Rusia dan Putin sebagai gertakan sampai adanya demonstrasi fisik dari Moskow. Demonstrasi yang dimaksud berupa penghancuran pertahanan Amerika Serikat menggunakan rudal Rusia. Anggota parlemen Rusia itu juga meminta serangan rudal dapat menghantam laboratorium yang disebut mengembangkan COVID-19. Dirinya memprediksi serangan rudal ini hanya akan berdampak pada 10.000 korban. Namun Amerika Serikat bisa menganggap ini sebagai ancaman terhadap 10 juta warganya. Dirinya juga memperingatkan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji rudal nuklir. Setelah mendapat sejumlah sanksi dari Amerika Serikat dan beberapa negara, Rusia kini melakukan aksi balasan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat negara lainnya. Sanksi tersebut berupa larangan masuk ke Rusia untuk para pejabat tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Selasa 15 Maret, selain Joe Biden juga ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang dilarang masuk ke Rusia. Tak hanya itu, beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat ikut masuk daftar cekal tersebut. Pejabat Amerika Serikat yang termasuk yakni Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Tak hanya pejabat, tapi juga para tokoh lainnya, termasuk putra Biden dan politisi Partai Demokrat Hillary Clinton. Rusia juga mengumumkan akan memberikan sanksi tambahan kepada sejumlah tokoh lainnya. Larangan ini diterapkan imbas penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat pada pejabat Rusia selama invasi ke Ukraina. Sementara itu, pihak Gedung Putih telah buka suara menanggapi sanksi ini. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sanksi tersebut tak berdampak pada mereka. Pasalnya, para tokoh yang masuk daftar cekal tak ada yang berencana untuk bepergian ke Rusia ataupun memiliki akses rekening bank di sana. Untuk itu, Jen Psaki menyebut bahwa Amerika Serikat akan terus maju. Diketahui sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 4 individu dan 1 entitas yang dituding menyembunyikan peristiwa kematian Sergei Magnitsky. Demikian pula dengan Kanada yang juga menjatuhkan sanksi bagi 15 pejabat Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai kemungkinan akan membuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkahnya untuk semakin menghancurkan Ukraina tersebut sebagai proyeksi dari kemarahan serta rasa frustasi atas kegagalan militernya. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Seperti diketahui, Putin memperkirakan bisa mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Namun kenyataannya, hingga kini Ukraina masih bisa bertahan dan membalas serangan-serangan Rusia. Rusia juga masih belum bisa menguasai kota-kota besar serta telah kehilangan ribuan tentara. Rusia hingga kini masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan masih bisa memborbardir Ukraina. Hal itu membuat seluruh dunia bereaksi dan membuat Putin terisolasi. Selain itu, banyak negara yang kemudian membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terkait hal itu, pola pikir Putin sangat penting dipahami oleh Barat lantaran dengan banyaknya negara yang membantu Ukraina, ancaman Putin juga semakin nyata. Putin mengancam akan menyerang langsung negara-negara NATO hingga mengancam akan menggunakan nuklir. Dikutip dari Kompas.com Selasa 15 Maret 2022, mantan Duta Besar Amerika Serikat, Burns mengatakan Putin saat ini sedang merasa marah dan frustasi. Kemungkinan kemarahan tersebut akan mengakibatkan serangan Rusia menjadi berlipat ganda serta melakukan serangan tanpa memperhatikan korban sipil. Pemantau hak asasi manusia Ukraina menyebut Rusia menggunakan bom fosfor dalam serangan terbarunya di kota Popasna di wilayah Luhansk Timur. Mereka menggempur kota tersebut dan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban. Bom fosfor merupakan bom yang mengandung bahan kimia asam fosfat yang biasa digunakan untuk membuat pupuk, produk pembersih hingga racun tikus. Fosfor bisa mengakibatkan luka bakar bila bersentuhan langsung dengan kulit. Dengan paparan dalam jumlah besar, fosfor bisa menjalar dari kulit hingga ke dalam daging dan tulang manusia, sehingga merusak berbagai organ tubuh dan mengakibatkan kematian. Undang-Undang Kemanusiaan Internasional memang tidak secara khusus melarang penggunaan senjata yang mengandung fosfor termasuk bom. Namun tak berarti senjata ini bisa digunakan dalam peperangan. Kepala Polisi Popasna Oleksiy Bilositsky mengatakan Rusia menggunakan bom fosfor selama akhir pekan saat menyerang kotanya. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, selama akhir pekan kemarin, Badan Intelijen Ukraina menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman lain. Dikutip dari Mirror.co.uk Senin 14 Maret 2022, Ukraina mengklaim pasukan Rusia telah menembaki wanita dan anak-anak selama evakuasi. Hal ini mengakibatkan 7 orang tewas, padahal waktu evakuasi telah disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @Elon Musk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1-1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya. Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Dalam cuitannya, Elon Musk juga menyebut akun Twitter resmi kantor Presiden Rusia. Cuitan ini sontak mengundang beragam respons dari warganet. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan Elon Musk. Hingga Selasa 15 Maret pagi, cuitan ini sudah dibagikan sebanyak lebih dari 44.000 kali dan disukai 286.000 warganet. Dalam balasan cuitan dengan warganet, Elon mengaku serius dengan tantangan tersebut. Elon Musk selama ini diketahui vokal dalam mendukung Ukraina. Dilansir oleh tribunwow.com, beberapa waktu lalu Elon Musk turun tangan membantu Ukraina yang tengah bertahan dari gempuran Rusia. Ia bersedia mengirim lebih banyak terminal layanan internet melalui satelit Starlink. Dengan bantuan ini, maka layanan internet di Ukraina dapat diakses kembali. Bantuan ini diberikan setelah menanggapi cuitan permintaan dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Dampak invasi Rusia ke Ukraina sangat besar, yakni telah menyebabkan ratusan kematian dan jutaan orang mengungsi. Miliarder Amerika Serikat Elon Musk diketahui sejak awal menjadi pendukung kuat untuk Ukraina. Kini kekesalannya tampaknya sudah memuncak hingga ia menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duel 1-1 untuk mengakhiri perang. Sosok Elon Musk per 28 Januari 2022 diketahui masih menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia versi Forbes dengan jumlah harta 218,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 kuadriliun rupiah. Dikutip dari biografi, kekayaan pria yang lahir di Afrika Selatan 28 Juni 1971 itu berawal dari penjualan perangkat lunak game saat ia masih remaja. Meraih gelar PhD Fisika Energi di Universitas Stanford, California, Musk mendirikan Zip2 Corporation hingga layanan keuangan online PayPal. Namanya semakin dikenal setelah mendirikan SpaceX dan mencatat sejarah dengan meluncurkan roket Falcon 9 ke ruang angkasa dengan kapsul tak berawak. Musk juga menjadi salah satu pendiri, CEO, sekaligus arsitek produk di Tesla Motors yang berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memproduksi mobil listrik massal yang terjangkau serta produk baterai dan atap surya. Elon Musk diketahui telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Pria 50 tahun itu terakhir menjalin hubungan asmara dengan penyanyi bernama Grimes dan memiliki seorang putra yang diberi nama unik. Namun keduanya mengumumkan telah berpisah pada tahun 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, Elon Musk melalui media sosialnya secara terang-terangan dan mengaku serius mengajak Vladimir Putin duel. Sejak Rusia melakukan invasi, konglomerat itu diketahui sangat vokal memberikan dukungan kepada Ukraina. Ia juga mengirim puluhan satelit Starlink untuk membantu menangani masalah koneksi internet di Ukraina di tengah gempuran Rusia.
Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu, pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya. Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat kini semakin merenggang sejak terjadinya invasi ke Ukraina. Kedua negara tersebut juga terlibat aksi balas sanksi dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, pihak Rusia mendesak agar Presiden Vladimir Putin menembakkan rudal ke Amerika Serikat sebagai peringatan. Hal ini disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov. Dirinya mendesak Vladimir Putin untuk meluncurkan rudal balistik ke tempat pengujian senjata terbesar di Amerika Serikat, Nevada. Aksi ini dilakukan sebagai peringatan karena para pemimpin barat berasumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf atau kemenangan di tangannya. Selain itu, Fyodorov juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Melansir The Mirror, politisi Rusia tersebut percaya jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, Amerika Serikat tidak akan membalas. Ucapan yang dilontarkan Fyodorov ini menjadi pernyataan aneh tentang hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sanksi-sanksi yang dijatuhi negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengajak Putin untuk berperang. Amerika akan tetap menganggap Rusia dan Putin sebagai gertakan sampai adanya demonstrasi fisik dari Moskow. Demonstrasi yang dimaksud berupa penghancuran pertahanan Amerika Serikat menggunakan rudal Rusia. Anggota parlemen Rusia itu juga meminta serangan rudal dapat menghantam laboratorium yang disebut mengembangkan COVID-19. Dirinya memprediksi serangan rudal ini hanya akan berdampak pada 10.000 korban. Namun Amerika Serikat bisa menganggap ini sebagai ancaman terhadap 10 juta warganya. Dirinya juga memperingatkan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji rudal nuklir.
Setelah mendapat sejumlah sanksi dari Amerika Serikat dan beberapa negara, Rusia kini melakukan aksi balasan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat negara lainnya. Sanksi tersebut berupa larangan masuk ke Rusia untuk para pejabat tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Selasa 15 Maret, selain Joe Biden juga ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang dilarang masuk ke Rusia. Tak hanya itu, beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat ikut masuk daftar cekal tersebut. Pejabat Amerika Serikat yang termasuk yakni Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Tak hanya pejabat, tapi juga para tokoh lainnya, termasuk putra Biden dan politisi Partai Demokrat Hillary Clinton. Rusia juga mengumumkan akan memberikan sanksi tambahan kepada sejumlah tokoh lainnya. Larangan ini diterapkan imbas penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat pada pejabat Rusia selama invasi ke Ukraina. Sementara itu, pihak Gedung Putih telah buka suara menanggapi sanksi ini. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sanksi tersebut tak berdampak pada mereka. Pasalnya, para tokoh yang masuk daftar cekal tak ada yang berencana untuk bepergian ke Rusia ataupun memiliki akses rekening bank di sana. Untuk itu, Jen Psaki menyebut bahwa Amerika Serikat akan terus maju. Diketahui sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 4 individu dan 1 entitas yang dituding menyembunyikan peristiwa kematian Sergei Magnitsky. Demikian pula dengan Kanada yang juga menjatuhkan sanksi bagi 15 pejabat Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai kemungkinan akan membuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkahnya untuk semakin menghancurkan Ukraina tersebut sebagai proyeksi dari kemarahan serta rasa frustasi atas kegagalan militernya. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Seperti diketahui, Putin memperkirakan bisa mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Namun kenyataannya, hingga kini Ukraina masih bisa bertahan dan membalas serangan-serangan Rusia. Rusia juga masih belum bisa menguasai kota-kota besar serta telah kehilangan ribuan tentara. Rusia hingga kini masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan masih bisa memborbardir Ukraina. Hal itu membuat seluruh dunia bereaksi dan membuat Putin terisolasi. Selain itu, banyak negara yang kemudian membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terkait hal itu, pola pikir Putin sangat penting dipahami oleh Barat lantaran dengan banyaknya negara yang membantu Ukraina, ancaman Putin juga semakin nyata. Putin mengancam akan menyerang langsung negara-negara NATO hingga mengancam akan menggunakan nuklir. Dikutip dari Kompas.com Selasa 15 Maret 2022, mantan Duta Besar Amerika Serikat, Burns mengatakan Putin saat ini sedang merasa marah dan frustasi. Kemungkinan kemarahan tersebut akan mengakibatkan serangan Rusia menjadi berlipat ganda serta melakukan serangan tanpa memperhatikan korban sipil.
Pemantau hak asasi manusia Ukraina menyebut Rusia menggunakan bom fosfor dalam serangan terbarunya di kota Popasna di wilayah Luhansk Timur. Mereka menggempur kota tersebut dan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban. Bom fosfor merupakan bom yang mengandung bahan kimia asam fosfat yang biasa digunakan untuk membuat pupuk, produk pembersih hingga racun tikus. Fosfor bisa mengakibatkan luka bakar bila bersentuhan langsung dengan kulit. Dengan paparan dalam jumlah besar, fosfor bisa menjalar dari kulit hingga ke dalam daging dan tulang manusia, sehingga merusak berbagai organ tubuh dan mengakibatkan kematian. Undang-Undang Kemanusiaan Internasional memang tidak secara khusus melarang penggunaan senjata yang mengandung fosfor termasuk bom. Namun tak berarti senjata ini bisa digunakan dalam peperangan. Kepala Polisi Popasna Oleksiy Bilositsky mengatakan Rusia menggunakan bom fosfor selama akhir pekan saat menyerang kotanya. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, selama akhir pekan kemarin, Badan Intelijen Ukraina menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman lain. Dikutip dari Mirror.co.uk Senin 14 Maret 2022, Ukraina mengklaim pasukan Rusia telah menembaki wanita dan anak-anak selama evakuasi. Hal ini mengakibatkan 7 orang tewas, padahal waktu evakuasi telah disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @ElonMusk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya.
Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu, Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @ElonMusk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya. Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Dalam cuitannya, Elon Musk juga menyebut akun Twitter resmi kantor Presiden Rusia. Cuitan ini sontak mengundang beragam respons dari warganet. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan Elon Musk. Hingga Selasa 15 Maret pagi, cuitan ini sudah dibagikan sebanyak lebih dari 44.000 kali dan disukai 286.000 warganet. Dalam balasan cuitan dengan warganet, Elon mengaku serius dengan tantangan tersebut. Elon Musk selama ini diketahui vokal dalam mendukung Ukraina. Dilansir oleh tribunwow.com, beberapa waktu lalu Elon Musk turun tangan membantu Ukraina yang tengah bertahan dari gempuran Rusia. Ia bersedia mengirim lebih banyak terminal layanan internet melalui satelit Starlink. Dengan bantuan ini, maka layanan internet di Ukraina dapat diakses kembali. Bantuan ini diberikan setelah menanggapi cuitan permintaan dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Dampak invasi Rusia ke Ukraina sangat besar, yakni telah menyebabkan ratusan kematian dan jutaan orang mengungsi. Miliarder Amerika Serikat Elon Musk diketahui sejak awal menjadi pendukung kuat untuk Ukraina. Kini kekesalannya tampaknya sudah memuncak hingga ia menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duel 1 lawan 1 untuk mengakhiri perang. Sosok Elon Musk per 28 Januari 2022 diketahui masih menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia versi Forbes dengan jumlah harta 218,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 kuadriliun rupiah. Dikutip dari biografi, kekayaan pria yang lahir di Afrika Selatan 28 Juni 1971 itu berawal dari penjualan perangkat lunak game saat ia masih remaja. Meraih gelar PhD Fisika Energi di Universitas Stanford, California, Musk mendirikan Zip2 Corporation hingga layanan keuangan online PayPal. Namanya semakin dikenal setelah mendirikan SpaceX dan mencatat sejarah dengan meluncurkan roket Falcon 9 ke ruang angkasa dengan kapsul tak berawak. Musk juga menjadi salah satu pendiri, CEO, sekaligus arsitek produk di Tesla Motors yang berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memproduksi mobil listrik massal yang terjangkau serta produk baterai dan atap surya. Elon Musk diketahui telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Pria 50 tahun itu terakhir menjalin hubungan asmara dengan penyanyi bernama Grimes dan memiliki seorang putra yang diberi nama unik. Namun keduanya mengumumkan telah berpisah pada tahun 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, Elon Musk melalui media sosialnya secara terang-terangan dan mengaku serius mengajak Vladimir Putin duel. Sejak Rusia melakukan invasi,
Konglomerat itu diketahui sangat vokal memberikan dukungan kepada Ukraina. Ia juga mengirim puluhan satelit Starlink untuk membantu menangani masalah koneksi internet di Ukraina di tengah gempuran Rusia. Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu, pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya. Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat kini semakin merenggang sejak terjadinya invasi ke Ukraina. Kedua negara tersebut juga terlibat aksi balas sanksi dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, pihak Rusia mendesak agar Presiden Vladimir Putin menembakkan rudal ke Amerika Serikat sebagai peringatan. Hal ini disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov. Dirinya mendesak Vladimir Putin untuk meluncurkan rudal balistik ke tempat pengujian senjata terbesar di Amerika Serikat, Nevada. Aksi ini dilakukan sebagai peringatan karena para pemimpin Barat berasumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf atau kemenangan di tangannya. Selain itu, Fyodorov juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Melansir The Mirror, politisi Rusia tersebut percaya jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, Amerika Serikat tidak akan membalas. Ucapan yang dilontarkan Fyodorov ini menjadi pernyataan aneh tentang hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, sanksi-sanksi yang dijatuhi negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengajak Putin untuk berperang. Amerika akan tetap menganggap Rusia dan Putin sebagai gertakan sampai adanya demonstrasi fisik dari Moskow. Demonstrasi yang dimaksud berupa penghancuran pertahanan Amerika Serikat menggunakan rudal Rusia. Anggota parlemen Rusia itu juga meminta serangan rudal dapat menghantam laboratorium yang disebut mengembangkan COVID-19. Dirinya memprediksi serangan rudal ini hanya akan berdampak pada 10.000 korban. Namun Amerika Serikat bisa menganggap ini sebagai ancaman terhadap 10 juta warganya. Dirinya juga memperingatkan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji rudal nuklir. Setelah mendapat sejumlah sanksi dari Amerika Serikat dan beberapa negara, Rusia kini melakukan aksi balasan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat negara lainnya. Sanksi tersebut berupa larangan masuk ke Rusia untuk para pejabat tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Selasa 15 Maret, selain Joe Biden juga ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang dilarang masuk ke Rusia. Tak hanya itu, beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat ikut masuk daftar cekal tersebut. Pejabat Amerika Serikat yang termasuk yakni Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Tak hanya pejabat, tapi juga para tokoh lainnya, termasuk putra Biden dan politisi Partai Demokrat Hillary Clinton. Rusia juga mengumumkan akan memberikan sanksi tambahan kepada sejumlah tokoh lainnya. Larangan ini diterapkan imbas penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat pada pejabat Rusia selama invasi ke Ukraina. Sementara itu, pihak Gedung Putih telah buka suara menanggapi sanksi ini. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sanksi tersebut tak berdampak pada mereka. Pasalnya, para tokoh yang masuk daftar cekal tak ada yang berencana untuk bepergian ke Rusia ataupun memiliki akses rekening bank di sana. Untuk itu, Jen Psaki menyebut bahwa Amerika Serikat akan terus maju. Diketahui sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 4 individu dan 1 entitas yang dituding menyembunyikan peristiwa kematian Sergei Magnitsky. Demikian pula dengan Kanada yang juga menjatuhkan sanksi bagi 15 pejabat Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai kemungkinan akan membuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkahnya untuk semakin menghancurkan Ukraina tersebut sebagai proyeksi dari kemarahan serta rasa frustasi atas kegagalan militernya. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Seperti diketahui, Putin memperkirakan bisa mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Namun kenyataannya, hingga kini Ukraina masih bisa bertahan dan membalas serangan-serangan Rusia. Rusia juga masih belum bisa menguasai kota-kota besar serta telah kehilangan ribuan tentara. Rusia hingga kini masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan masih bisa membombardir Ukraina. Hal itu membuat seluruh dunia bereaksi dan membuat Putin terisolasi. Selain itu, banyak negara yang kemudian membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terkait hal itu, pola pikir Putin sangat penting dipahami oleh Barat lantaran dengan banyaknya negara yang membantu Ukraina, ancaman Putin juga semakin nyata. Putin mengancam akan menyerang langsung negara-negara NATO hingga mengancam akan menggunakan nuklir. Dikutip dari Kompas.com Selasa 15 Maret 2022, mantan Duta Besar Amerika Serikat, Burns mengatakan Putin saat ini sedang merasa marah dan frustasi. Kemungkinan kemarahan tersebut akan mengakibatkan serangan Rusia menjadi berlipat ganda serta melakukan serangan tanpa memperhatikan korban sipil. Pemantau hak asasi manusia Ukraina menyebut Rusia menggunakan bom fosfor dalam serangan terbarunya di kota Popasna di wilayah Luhansk Timur. Mereka menggempur kota tersebut dan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban. Bom fosfor merupakan bom yang mengandung bahan kimia asam fosfat yang biasa digunakan untuk membuat pupuk, produk pembersih hingga racun tikus. Fosfor bisa mengakibatkan luka bakar bila bersentuhan langsung dengan kulit. Dengan paparan dalam jumlah besar, fosfor bisa menjalar dari kulit hingga ke dalam daging dan tulang manusia, sehingga merusak berbagai organ tubuh dan mengakibatkan kematian. Undang-Undang Kemanusiaan Internasional memang tidak secara khusus melarang penggunaan senjata yang mengandung fosfor termasuk bom. Namun tak berarti senjata ini bisa digunakan dalam peperangan. Kepala Polisi Popasna Oleksiy Bilositsky mengatakan Rusia menggunakan bom fosfor selama akhir pekan saat menyerang kotanya. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, selama akhir pekan kemarin, Badan Intelijen Ukraina menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman lain. Dikutip dari Mirror.co.uk Senin 14 Maret 2022, Ukraina mengklaim pasukan Rusia telah menembaki wanita dan anak-anak selama evakuasi. Hal ini mengakibatkan 7 orang tewas, padahal waktu evakuasi telah disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Pengusaha sekaligus konglomerat Elon Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel dengannya. Elon Musk sendiri selama ini vokal mendukung Ukraina selama invasi yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa waktu lalu Elon Musk bahkan memberikan bantuan layanan satelit untuk internet Ukraina. Hal ini terlihat dalam media sosial Twitter miliknya @Elon Musk pada Senin 14 Maret. Dalam cuitannya, bos SpaceX itu menantang Vladimir Putin untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Tak tanggung-tanggung, Elon menggunakan Ukraina sebagai taruhannya. Lebih lanjut, Elon Musk juga menanyakan kesanggupan presiden pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait dengan tantangan tersebut. Dalam cuitannya, Elon Musk juga menyebut akun Twitter resmi kantor Presiden Rusia. Cuitan ini sontak mengundang beragam respons dari warganet. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan Elon Musk. Hingga Selasa 15 Maret pagi, cuitan ini sudah dibagikan sebanyak lebih dari 44.000 kali dan disukai 286.000 warganet. Dalam balasan cuitan dengan warganet, Elon mengaku serius dengan tantangan tersebut. Elon Musk selama ini diketahui vokal dalam mendukung Ukraina. Dilansir oleh tribunwow.com, beberapa waktu lalu Elon Musk turun tangan membantu Ukraina yang tengah bertahan dari gempuran Rusia. Ia bersedia mengirim lebih banyak terminal layanan internet melalui satelit Starlink. Dengan bantuan ini, maka layanan internet di Ukraina dapat diakses kembali. Bantuan ini diberikan setelah menanggapi cuitan permintaan dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Dampak invasi Rusia ke Ukraina sangat besar, yakni telah menyebabkan ratusan kematian dan jutaan orang mengungsi. Miliarder Amerika Serikat Elon Musk diketahui sejak awal menjadi pendukung kuat untuk Ukraina. Kini kekesalannya tampaknya sudah memuncak hingga ia menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duel 1 lawan 1 untuk mengakhiri perang. Sosok Elon Musk per 28 Januari 2022 diketahui masih menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia versi Forbes dengan jumlah harta 218,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 kuadriliun rupiah. Dikutip dari biografi, kekayaan pria yang lahir di Afrika Selatan 28 Juni 1971 itu berawal dari penjualan perangkat lunak game saat ia masih remaja. Meraih gelar PhD Fisika Energi di Universitas Stanford, California, Musk mendirikan Zip2 Corporation hingga layanan keuangan online PayPal. Namanya semakin dikenal setelah mendirikan SpaceX dan mencatat sejarah dengan meluncurkan roket Falcon 9 ke ruang angkasa dengan kapsul tak berawak. Musk juga menjadi salah satu pendiri, CEO, sekaligus arsitek produk di Tesla Motors yang berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memproduksi mobil listrik massal yang terjangkau serta produk baterai dan atap surya. Elon Musk diketahui telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Pria 50 tahun itu terakhir menjalin hubungan asmara dengan penyanyi bernama Grimes dan memiliki seorang putra yang diberi nama unik. Namun keduanya mengumumkan telah berpisah pada tahun 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, Elon Musk melalui media sosialnya secara terang-terangan dan mengaku serius mengajak Vladimir Putin duel. Sejak Rusia melakukan invasi, konglomerat itu diketahui sangat vokal memberikan dukungan kepada Ukraina. Ia juga mengirim puluhan satelit Starlink untuk membantu menangani masalah koneksi internet di Ukraina di tengah gempuran Rusia.
Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu, pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya. Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat kini semakin merenggang sejak terjadinya invasi ke Ukraina. Kedua negara tersebut juga terlibat aksi balas sanksi dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, pihak Rusia mendesak agar Presiden Vladimir Putin menembakkan rudal ke Amerika Serikat sebagai peringatan. Hal ini disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov. Dirinya mendesak Vladimir Putin untuk meluncurkan rudal balistik ke tempat pengujian senjata terbesar di Amerika Serikat, Nevada. Aksi ini dilakukan sebagai peringatan karena para pemimpin Barat berasumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf atau kemenangan di tangannya. Selain itu, Fyodorov juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Melansir The Mirror, politisi Rusia tersebut percaya jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, Amerika Serikat tidak akan membalas. Ucapan yang dilontarkan Fyodorov ini menjadi pernyataan aneh tentang hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sanksi-sanksi yang dijatuhi negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengajak Putin untuk berperang. Amerika akan tetap menganggap Rusia dan Putin sebagai gertakan sampai adanya demonstrasi fisik dari Moskow. Demonstrasi yang dimaksud berupa penghancuran pertahanan Amerika Serikat menggunakan rudal Rusia. Anggota parlemen Rusia itu juga meminta serangan rudal dapat menghantam laboratorium yang disebut mengembangkan COVID-19. Dirinya memprediksi serangan rudal ini hanya akan berdampak pada 10.000 korban. Namun Amerika Serikat bisa menganggap ini sebagai ancaman terhadap 10 juta warganya. Dirinya juga memperingatkan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji rudal nuklir.
sejumlah sanksi dari Amerika Serikat dan beberapa negara, Rusia kini melakukan aksi balasan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan sanksi bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat negara lainnya. Sanksi tersebut berupa larangan masuk ke Rusia untuk para pejabat tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Selasa 15 Maret, selain Joe Biden juga ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang dilarang masuk ke Rusia. Tak hanya itu, beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat ikut masuk daftar cekal tersebut. Pejabat Amerika Serikat yang termasuk yakni Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Kepala CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Tak hanya pejabat, tapi juga para tokoh lainnya, termasuk putra Biden dan politisi Partai Demokrat Hillary Clinton. Rusia juga mengumumkan akan memberikan sanksi tambahan kepada sejumlah tokoh lainnya. Larangan ini diterapkan imbas penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat pada pejabat Rusia selama invasi ke Ukraina. Sementara itu, pihak Gedung Putih telah buka suara menanggapi sanksi ini. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sanksi tersebut tak berdampak pada mereka. Pasalnya, para tokoh yang masuk daftar cekal tak ada yang berencana untuk bepergian ke Rusia ataupun memiliki akses rekening bank di sana. Untuk itu, Jen Psaki menyebut bahwa Amerika Serikat akan terus maju. Diketahui sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 4 individu dan 1 entitas yang dituding menyembunyikan peristiwa kematian Sergei Magnitsky. Demikian pula dengan Kanada yang juga menjatuhkan sanksi bagi 15 pejabat Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai kemungkinan akan membuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkahnya untuk semakin menghancurkan Ukraina tersebut sebagai proyeksi dari kemarahan serta rasa frustasi atas kegagalan militernya. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Seperti diketahui, Putin memperkirakan bisa mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Namun kenyataannya, hingga kini Ukraina masih bisa bertahan dan membalas serangan-serangan Rusia. Rusia juga masih belum bisa menguasai kota-kota besar serta telah kehilangan ribuan tentara. Rusia hingga kini masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan masih bisa memborbardir Ukraina. Hal itu membuat seluruh dunia bereaksi dan membuat Putin terisolasi. Selain itu, banyak negara yang kemudian membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terkait hal itu, pola pikir Putin sangat penting dipahami oleh Barat lantaran dengan banyaknya negara yang membantu Ukraina, ancaman Putin juga semakin nyata. Putin mengancam akan menyerang langsung negara-negara NATO hingga mengancam akan menggunakan nuklir. Dikutip dari Kompas.com Selasa 15 Maret 2022, mantan Duta Besar Amerika Serikat, Burns mengatakan Putin saat ini sedang merasa marah dan frustasi. Kemungkinan kemarahan tersebut akan mengakibatkan serangan Rusia menjadi berlipat ganda serta melakukan serangan tanpa memperhatikan korban sipil.
Pemantau hak asasi manusia Ukraina menyebut Rusia menggunakan bom fosfor dalam serangan terbarunya di kota Popasna di wilayah Luhansk Timur. Mereka menggempur kota tersebut dan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban. Bom fosfor merupakan bom yang mengandung bahan kimia asam fosfat yang biasa digunakan untuk membuat pupuk, produk pembersih hingga racun tikus. Fosfor bisa mengakibatkan luka bakar bila bersentuhan langsung dengan kulit. Dengan paparan dalam jumlah besar, fosfor bisa menjalar dari kulit hingga ke dalam daging dan tulang manusia, sehingga merusak berbagai organ tubuh dan mengakibatkan kematian. Undang-Undang Kemanusiaan Internasional memang tidak secara khusus melarang penggunaan senjata yang mengandung fosfor termasuk bom. Namun tak berarti senjata ini bisa digunakan dalam peperangan. Kepala Polisi Popasna Oleksiy Bilositsky mengatakan Rusia menggunakan bom fosfor selama akhir pekan saat menyerang kotanya. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, selama akhir pekan kemarin, Badan Intelijen Ukraina menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman lain. Dikutip dari Mirror.co.uk Senin 14 Maret 2022, Ukraina mengklaim pasukan Rusia telah menembaki wanita dan anak-anak selama evakuasi. Hal ini mengakibatkan 7 orang tewas, padahal waktu evakuasi telah disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.